tunggu dulu, saya agak bingung. Kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah. Apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? Banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana, misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa ratus yang kilometer. menguasai pengelolaannya? Bukan negara. Kita setuju. Tetapi kan di ujungnya menurut undang-undang itu tadi mengatakan pengaman data itu adalah BSSN. Makanya tadi pada awal saya pertanyakan, sebelum BSSN ada, siapa yang melakukan pengamanan itu? Masing-masing lembaga. Setelah ada, berdasarkan perintah undang-undang itu, kemudian kan itu terkoordinasi dan terkonsolidasi. Apakah sudah dilakukan? Perpres. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, sampai di mana tingkatnya? Apakah sudah aman atau tidak? Pak Jenderal tadi sudah jawab. Wah, kalau begitu keadaannya, pertanyaannya kita, yang saya wakili adalah, dengan kebocoran data yang ada sekarang, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana keluar dari problem ini? Itu pertanyaan umum, Pak Jenderal. Anda pernah di BSSN. Sebenarnya apa sih tugasnya BSSN itu, Jenderal? Intinya adalah mengamankan instalasi jaringan di setiap lembaga pemerintah. Oke. Itu aja intinya. Jadi setiap keamanan jaringan instalasi cyber di setiap kelembagaan itu menjadi tanggung jawab daripada BSSN. Jadi bukan lagi menjadi tanggung jawab sekedar itu. Jadi BSSN bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai ada kebocoran. Itu tanggung jawabnya. Oh, ternyata besar sekali tanggung jawabnya ya. Ya, untuk itulah BSSN ada. Ini lembaga ini dihadirkan tahun 2017 baru ya. Sekarang ini apakah kita bisa mengatakan bahwa lembaga ini telah seperti format yang dirancang untuk mengamankan itu? Sebenarnya saya kurang nyaman menceritakan itu karena saya sudah tidak lagi di dalam. Hanya yang apa yang sekarang sedang terjadi adalah bagian daripada yang seperti Abang sampaikan tadi bahwa sebenarnya sudah bisa diukur. Persoalannya BSSN ini muncul ketika lembaga-lembaga yang mendahuluinya seperti katakan di kepolisian, mungkin juga di BIN, itu sudah lebih duluan berkembang dalam persoalan cybernya. Muncullah, harusnya kan bapak dulu yang muncul baru anak kan. Nah sementara BSSN ini sebagai koordinator pengamanan jaringan di setiap lembaga. Sehingga memang di dalam perjalanannya tidak semudah membalik tangan. Bahkan sampai saya terakhir undang-undang keamanan dan ketahanan cyber saja belum, undang-undang KKSS itu belum diproses di DPR dengan berbagai macam kendala. Ya, akibat daripada diktumnya ada yang dianggap tidak kondusif untuk para pihak, baik itu pihak investor lah dan sebagainya, termasuk juga Microsoft dulu pernah mengkomplain. Sehingga saya melihat kendala-kendala itulah yang membuat lembaga yang pernah saya tempatin itu belum maksimal, ya, belum maksimal. Tetapi satu yang saya mau kasih tahu, sepanjang persoalannya di mana, sepanjang kita bangsa itu, negara ini tidak memiliki internet yang dikuasai sendiri, maka jauh api dari panggang. Akan selalu terjadi. Karena ini adalah bagian daripada desain. Karena peralatan-peralatan teknologi ini adalah peralatan yang dibeli dengan harga yang begitu mahal. Barangnya kecil, tapi harganya luar biasa. Tetapi orang-orang senang bermain di bisnis seperti ini. Sehingga dan apa yang dibeli kan menggunakan uang pinjaman negara. Membeli dari yang meminjamkan. Otomatis ada nilai bisnis, konsep bisnis di mana kalau ada serangan berarti
ada yang harus ditutupin. Itu kan akan menjadi daur ulang terus, demikian. Jadi saran saya, negara harus mandiri dan memiliki internet sendiri dan memiliki imigrasi data. Selama ini kita kenal imigrasi orang, imigrasi barang, tapi kita belum memiliki imigrasi data. Karena menarik itu. Seperti apa bentuknya? Data yang masuk atau yang keluar dikontrol oleh negara. Jadi tidak hanya ada bank data, beda ya? Beda. Imigrasi data malah. Imigrasi, bank data ya big data tadi. Iya, big data. Iya, Tapi imigrasi data. Karena apa? Ini kita tidak boleh terbawa dengan istilah globalisasi bahwa dunia tanpa batas. Tapi tetap ada pembatasnya di ruang internet. Sehingga internet adalah jalur yang wajib kita kuasai, bukan dikuasai oleh swasta. Kan IP address itu kan kita terima dari swasta, bukan negara yang menguasainya. Jadi selama itu maka semua data, termasuk yang ada di Abang, at any time bisa diambil, karena memang didesain demikian. Wah, jadi cuman karena di ruang digital kita tidak melihat dengan mata, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya kan menjadi berkembang seperti ini, Bang. Selain negara yang menciptakan teknologi itu, katakanlah misalnya kalau bicara tentang Microsoft, teknologi Microsoft berarti kan Amerika. Selain negara Amerika dan beberapa negara yang maju teknologinya untuk industri telekomunikasi dan data segala macam, itu siapa yang bisa melakukan seperti itu? Tentu saja Cina karena mereka mandiri ya. Siapa negara-negara yang lain? Tidak ada yang mampu ya ternyata ya. Memang kita berada dalam genggaman global seperti itu. Bukan tidak mampu, tidak mau. Oh, oke. Seperti apa? Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah dulu itu bisa terbukti manakala kita punya ketahanan mental, ketahanan nasional yang kuat dan cinta akan bangsa. Saya akan mengelaborasi bagian itu, Bang. Kita bicara tentang koordinasi dulu. Sebelum datangnya BSSN, ya, badan yang dibentuk oleh negara untuk tujuan pengamanan itu tadi, ada berapa banyak lembaga yang melakukannya dan kemudian sekarang terkoordinasi di situ, dan apakah sudah efektif? Kalau yang saya tahu diawali dulu dari Polri. Polri berkembang sampai sekarang sudah jadi salah satu direktorat cyber, Bareskrim Polri. Kemudian mungkin BIN, TNI dan seterusnya. Dan sekarang dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT. Oke. Untuk apa? Untuk mensukseskan program globalisasi ini. Tetapi harus dipahami bahwa ketika sudah terkoneksi semua, maka dari luar bisa mengintip semua data yang ada. Gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim aman, saya katakan tidak. Ya, aman itu karena kita belum tahu kalau kita bolong. Tetapi sebenarnya sangat rentan untuk diambil datanya. Karena internet itu, ya, harus pahami filosofinya. Internet itu jalurnya mereka intern. Net itu jaring. Jadi setiap kita melewati internet, ya, HTTP www, maka semua data kita terjaring. Tinggal mana yang mau dipakai, mana yang mau dikeluarkan. Seperti itu. Dan itukah yang diamankan oleh BSSN? Kalau bicara yang diamankan oleh BSSN, sepengetahuan saya, sepanjang internetnya itu belum bisa secara maksimal. Belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal. Karena gini, tidak bisa maksimal kalau internetnya masih punya luar. Nah, sementara ya, saya tidak mau bicara hanya ansi BSSN ya. Karena tidak enak nanti ada yang lain. Dan di setiap lembaga kita ini kan internetnya sewa. Bayar sekian miliar entah per tahun kah atau per bulan, per 6 bulan kah. Itu kan sewa. Nah, siapa yang menguasainya? Kenapa negara tidak mau membuat
cyber optik, kabel optik bawah laut milik negara. Kan sudah ada. Yang mana? Dari jalur Batam sampai Papua kalau nggak salah sudah terbangun. Siapa yang menguasai? Oh, oke. Dan itu kan dimulai dulu dari Australia lah, dari apa semua. Kenapa kita tidak membuat perjanjian sekian tahun kemudian milik kami ya? Milik kami dalam arti bukan cuma masalah ekonominya, tapi masalah keamanannya. Kita harus kuasai penuh. Seperti rumah abang. Kalau rumah abang tidak dikuasai penuh oleh abang nggak bisa jamin keamanannya. Tunggu dulu, saya agak bingung. Kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah. Apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? Siapa yang ngomong? Banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa Siapa ratus yang kilometer. menguasai pengelolaannya? Bukan negara. Sepengetahuan saya tidak. Karena kalau iya, apakah sudah menyeluruh? Pihak swasta ada di situ. Ini kan bicara ekonomi. Wow. Gini Bang. Saya mencoba untuk menggiring pembicaraan kita itu agar kemudian tidak menjadi terlalu teknis ya. Karena kita bukan ahli IT. Realitasnya hari ini bahwa terutama di ruang publik, Anda bisa lihat data-datanya di sini ada banyak kebocoran data. Ini sederet kasus kebocoran dan pencurian data pribadi. Data pribadi loh. Pertama, kebocoran data pengguna aplikasi e-hack Kemenkes. Kemudian kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data nasabah BRI Life, kebocoran data DPT Pemilu, kebocoran data pengguna Tokopedia, kebocoran 1,3 miliar data nomor ponsel Indonesia, masih ada. Ya, bahkan katanya seperti yang saya jelaskan pada pembukaan tadi, itu data tentang kepresidenan segala macam. Pada sisi yang lain, berbagai informasi yang beredar di publik itu membuat kita bingung siapa penanggung jawabnya sebenarnya. Coba lihat pernyataan Menteri Kominfo yang mengatakan keamanan cyber tanggung jawab bersama. Oke, pada beberapa bagian tentu saja kita paham. Setidaknya amankanlah datamu sendiri. Tetapi ketika kemudian sudah berbicara tentang kelembagaan, kan harusnya kan ada tanggung jawab para penyelenggara negara, setidaknya yang berhubungan dengan data. Oke? Ini juga nih pernyataan BSSN. Keamanan cyber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi maupun komunitas masyarakat. Oke, kita setuju. Tetapi kan di ujungnya menurut undang-undang itu tadi mengatakan pengaman data itu adalah BSSN. Makanya tadi pada awal saya pertanyakan, sebelum BSSN ada, siapa yang melakukan pengamanan itu? Masing-masing lembaga. Setelah ada, berdasarkan perintah undang-undang itu, kemudian kan itu terkoordinasi dan terkonsolidasi. Apakah sudah dilakukan? Berdasarkan Perpres. Ya. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan sampai di mana tingkatnya? Apakah sudah aman atau tidak? Pak Jenderal tadi sudah jawab. Lah kalau begitu keadaannya, pertanyaannya kita, yang saya wakili adalah, dengan kebocoran data yang ada sekarang, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana keluar dari problem ini? Itu pertanyaan umum, Pak Jenderal. Secara kelembagaan untuk pengamanan itu memang dibebankan kepada lembaga yang dibentuk belakangan, yang tadi saya sebutkan, ya, BSSN. Tetapi untuk kenapa dibilang menjadi tanggung jawab bersama? Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak kerjasama. Tidak kerjasama. Ya. Lucu ya? Ya. Tidak kerjasama. Apa yang dikerjakan di Kominfo, mereka justru mengatur lalu lintas informasi. Mengatur lalu lintas. Iya. Jadi mana yang mereka mau shutdown, ya, mana yang mau mereka cekek dia punya bandwidth, itu tergantung mereka. Koordinasi dengan BSSN nggak? Dalam hal itu tidak. Terus bagaimana dong? Dalam hal itu, yang saya tahu selama saya di sana loh ya. Oke. Gitu. Nanti kan ada yang komplain, kata siapa gini. Ya selama yang saya tahu seperti itu, karena memang mereka lebih duluan. Dan saya mau kasih tahu rahasianya. Kominfo ini ada di negara-negara ASEAN lainnya juga sama, ternyata dia punya nomenklatur Kominfo. Saya berharap ke depan mungkin Bapak Presiden mendengar ini, rubah namanya, jangan Kominfo. Tapi Infocom. Kan memang namanya Infocom kok. Kominfo.
Iya ke komunikasi dan dulu Infocom namanya, sekarang berubah menjadi Kominfo. Sekarang nomenklatur menentukan filosofi, Pak. Oh, oke. Kalau Kominfo artinya komunikasikan semua informasi. Kalau Infocom, informasinya difilter dulu, mana yang baik untuk bangsa ini, mana yang benar, itu yang dikomunikasikan. Iya. Itulah kenapa di masa 5 tahun belakangan ini begitu merebak industri hoax. Dan itu bisa dikendalikan di sana. Industri hoax. Filosofinya ya bisa dipahami lah. Ya. Tapi kan lagi-lagi begini Jenderal, saya jadi bertanya, dalam kondisi seperti ini, lantas siapa yang harus bertanggung jawab dong? Ada nggak pernyataan dari dirjen dari salah satu dirjen di Kominfo yang mengatakan para hacker jangan hacker data dong gitu? Nggak ngerti saya. Kenapa bisa ada pernyataan dari pejabat seperti ini gitu? Ya namanya juga hacker ya pikirannya pasti melakukan pertasan kan gitu ya. Namanya maling ya. Maling gak bakal ngomong. Nah seharusnya anda para penyelenggara negara memastikan bahwa mereka tidak bisa bekerja seperti apa yang mereka rencanakan. Amankan kami. Kan begitu logikanya Jenderal. Iya itu kan sebenarnya itu kan terkena kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kitalah konsumennya Pak. Mereka yang mengatur regulasi. Oke. Jadi kalau ada seperti itu, undang-undang konsumen bisa berlaku, perlindungan konsumen. Oke. Gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya itu bisa dituntut sebenarnya, di PT-UN kan, karena itu kan masuk dalam undang-undang perlindungan konsumen. Apalagi sekarang, beberapa tahun yang lalu ada undang-undang penempatan data di luar negeri. Wah, Ya. Itu kan berarti data kita itu ada di luar negeri. Kadang-kadang mereka mengatakan, oh aman di saya, aman di Bapak. Tapi pertanyaannya, sama Bapak aman nggak? Iya. Seperti itu. Jadi lalu lintas data itu di Kominfo. Kalau BSSN itu dia menjaga keamanan serangan terhadap instalasi atau kebocoran terhadap instalasi itu. Gitu. Datanya di sana, tapi keamanan instalasinya supaya tidak ada kebocoran itu di BSSN. Namun jangan kita menyalahkan BSSN juga karena BSSN belum ini dengan undang-undang, kemudian belum ada undang-undangnya. Sekarang saya mengencourage juga supaya undang-undang keamanan cyber dan keamanan dan ketahanan cyber segera di endorse. Ya. Karena begini Pak, apapun alatnya Pak, secanggih, semahal apapun alatnya. Sepanjang tadi saya bilang, Bapak punya tab, Bapak punya laptop, kalau nggak ada internetnya nggak jalan. Nggak jalan. Justru penghubungnya apa? Internet. Kuasai internetnya. Maka Bapak bisa mengakses saya bisa mengakses Bapak. Itu yang terjadi. Apalagi dengan sekarang muncul QR code. QR code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Oke. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu, Pak. Iya. Yang ada gambar kayak setan. Titik kotak itu ya. Ya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu? Kan enggak. Itulah dia punya the eye of Horus. Dia punya mata satu di situ. Dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi. Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa, Bapak nginep di hotel,